Shalom, perkenalkan nama saya Florian Sudatu Toding, NIRIM 10-2019-7281, kelas F, jurusan Pendidikan Agama Kristen, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan cara Allah menciptakan manusia dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 sampai dengan cara Allah memulihkan hubungan antara manusia. Yang pertama itu dalam Kejadian pasal 1, cara Allah menciptakan manusia adalah dengan cara berfirman dan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Dalam Kejadian pasal 2, cara Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya. Allah kemudian menempatkan di Taman Eden dan menciptakan perempuan pertama yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pendampingnya. Kedua, apa maksud diperlakukan kemampuan menafsir dan membangun paham teologi? Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 9, dua kata depan dari dan karena menunjukkan kedudukan perempuan, dia berasal dari laki-laki dan maksud hidupnya adalah pada laki-laki tersebut. Yang berikut 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai 14, bukan Adam yang tergoda. Pernyataan ini hendaknya dipahami secara relatif. Adam tergoda juga, tetapi tidak semutlak Hawa. Kata Yunani yang sama dipakai untuk perempuan, tetapi dalam bentuk yang intensif. Adam langsung mengikuti jejak Hawa dan bukan memanfaatkan kepemimpinan untuk melawan gagasan si penggoda. Yang ketiga itu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia jatuh ke dalam dosa karena tergoda akan rayuan iblis yang menjelma sebagai ular dan tidak kuat imannya. Bagian B, apa akibat keberdosaan manusia? Akibat dari keberdosaan manusia yaitu yang pertama, merusak hubungan Allah dengan manusia. Yang kedua, merusak hubungan dengan sesama. Yang ketiga, merusak citra manusia. Yang keempat, membawa kematian. Yang kelima, manusia mengalami penderitaan. Yang keenam, timbulnya ketakutan. Dan yang ketujuh yaitu hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Bagian C, bagaimana cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Yaitu dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi ini adalah suatu yang sangat luar biasa ketika kita berpikir bahwa Allah mengasihi dunia yang telah jatuh ke dalam dosa dan penuh dengan dosa. Kata dunia di sini tidak berhubungan dengan bumi, namun berhubungan dengan umat manusia yang hidup di muka bumi. Nomor 4 yaitu penebusan dosa. Yang pertama, apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Ya, bersifat universal karena keselamatan universal dapat dikatakan keselamatan ke seluruh dunia atau perluasan keselamatan. Bagian B, bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antara manusia? Hubungan adalah sebuah gambaran keterikatan hati, pikiran, dan seluruh aspek kehidupan seseorang kepada yang lain, termasuk kepada Tuhan sebagai pusat kehidupan dan pencipta kehidupan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, salib melambangkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Lambang salib inilah yang Tuhan Yesus ingin pulihkan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Sekian dan terima kasih.